Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN kinerja. Perkenalkan, nama saya Jamiliani. Saya adalah guru PAI di SDN 11 Sematan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya juga mahasiswi PPG PAI Batch 3 tahun 2005 dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131390. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2005. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 dengan bab 4 menyambut usia balil dengan tema tanda-tanda balil menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelasnya maju sini. Kita pimpin doa terlebih dahulu. Nah, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ibu absen, tolong seperti biasanya Ibu tidak mau ada sampah di keliling kalian. Lihat sampahnya. Ada yang dalam laci, lihat jangan sampai ada sampah. Aigo, Rifki, Hamizan, Vanessa. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Dan setiap harinya kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Garuda Pancasila, tapuk anak soleh, aku anak soleh. Seperti biasa kita ada kesepakatan kelas. Ingat, kalau ada yang mau bertanya maka acungkan tangan. Pelajaran kemarin masih ingat tidak? Masih. Pelajaran kemarin kita belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Hari ini kita melakukan perbedaan sunnatullah pada pertumbuhan manusia. Yaitu nanti kita belajar tentang usia baligh. Berapa usia Fikri? 10. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui aktivitas menyimak tayangan video, peserta didik dapat memahami makna baligh dengan benar atau C2TPACK. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda baligh dengan tepat C4HOTS. Kenapa kita harus belajar tentang tanda-tanda baligh? Agar kita bisa siap menghadapi usia baligh atau usia dewasa. Dan kita bisa memahami langkah-langkahnya agar kita lebih bagus lagi beribadah. Baik, kalian perhatikan video ini, kalian simak apa yang ada di video ini, nanti Ibu tanya ya. Baik. Dari video tadi, apa yang kalian temukan? Dari perempuan? Haid. Kalau yang laki-laki? Mimpi basah. Laki-laki mimpi basah, sedangkan perempuan haid. Oke, kita hari ini membahas tentang pengertian baligh. Di sini baligh itu secara bahasa yaitu sampai pada waktunya. Sedangkan menurut istilah baligh ini adalah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki dan perempuan. Kita membahas ini tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Kalau untuk laki-laki, suatu saat kalian akan merasakan mimpi basah.
Di sini ibu punya cerita. Ceritanya gini, Ahmad dengan Lukman. Ahmad itu malam-malam jam 2 terbangun dari tidurnya. Ditanyalah sama Lukman, kenapa Lukman? Kenapa Ahmad kamu bangun tengah malam? Ditanya sama Lukman. Saya ini mau ke kamar mandi, mau ganti celana. Karena saya ngompol. Habis itu Lukman kebingungan. Setelah pergi ke kamar Ahmad. Kenapa? Karena di kamar Ahmad tidak ada basah sama sekali di kasurnya. Terus Lukman berpikir bahwa si Ahmad ini ternyata bukan ngompol, tetapi mimpi basah. Jadi ditanya sama, ketika Ahmad udah keluar dari WC, udah ganti, udah bersih, ditanya sama Lukman, Lukman, kamu kenapa ngompol? Apa jawaban Lukman? Jawaban Ahmad bahwa saya tidak ngompol, tapi saya mimpi basah. Jadi suatu saat kalian itu akan mengalami mimpi basah semuanya. Bagi yang laki-laki pasti mengalami hal tersebut. Terus tanda-tanda usia balik menurut perempuan. Kodratnya anak perempuan di sini akan mengalami haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan. Jadi tidak bisa dipastikan ketika dia umur misalnya 10-11. Itu tidak bisa ya. Di usia berapa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang lebih awal atau bisa jadi di akhir. Laki-laki mimpi basah, perempuan yaitu menstruasi. Anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar. Dan untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, seperti ngaji, itu harus mandi terlebih dahulu. Apa kewajiban kita setelah balik? Yaitu bila kita telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah bisa disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Kewajiban berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berdosa tidak? Berdosa, maka harus dilakukan. Ketika kalian haid, itu kalian sudah mendapat tanggung jawab dan harus kalian laksanakan. Terus di antara aturan-aturan yang wajib kalian patuhi ketika kalian sudah haid atau mimpi basah, yang pertama melaksanakan sholat. Tahu sholat fardu? Sholat 5 waktu pasti sudah sudah melaksanakan semua. Sholat fardu ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, zuhur, asar, isya. Itu sholat 5 waktu yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah balik atau haid. Yang kedua menutup aurat. Ini menutup aurat. Di sini udah pakai jilbab semua, berarti udah siap untuk
menghadapi usia balik. Kenapa? Ketika kita sudah haid, maka rambut ini ketika keluar walaupun sehelai rambut, maka akan berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Dan nanti orang tua kita lah yang berdosa kalau kita tidak pakai jilbab. Yang ketiga, mencari ilmu. Sekarang ini apa yang kita lakukan? Mencari ilmu, belajar sungguh-sungguh. Maka pahalanya sama besarnya dengan kita jihad atau berperang di jalan Allah. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham dengan pembelajarannya hari ini? Hari ini kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Laki-laki tanda-tandanya apa? Mimpi basah. Kalau perempuan? Haid. Dan kewajiban ketika kita udah balik mimpi basah, yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Baik, kita adakan kelompok di sini. Ibu mau bagi kelompok, ibu mau mengukur gimana pembelajaran yang tadi ibu jelaskan. Dan nanti kelompoknya ini kelompok 1 Septi sama kawan-kawannya, kelompok 1, kelompok 2 Patir, dan kelompok 3 Yuna. Ya, ibu bagikan LKPD-nya. Baik, ini ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada nama kelompok. Nanti tulis nama kelompoknya, semuanya dimasukkan nama kelompoknya. Nanti di sini nama kelompoknya, anak kelompok 1. Anggotanya nanti ditulis ya. Fikri tidak usah gimana. Nama kelompok yang di atas ya. Nah, nama kelompok, nanti jawabannya di sini. Ada kesulitan, ada kerjasama ya, kerjasama sama kawannya. Udah? Kita tunggu dulu kelompok 3 belum. Yang kelompok 1 dulu. Maju sini. Kawan-kawannya maju boleh. Maju ke depan. Semuanya. Menyambut usia balik. Apa itu balik? Balik adalah masa ketika seseorang mulai dewasa. Nah, udah terjawab semuanya untuk kelompok 1. Kita aplaus dulu buat kawan-kawannya. Kita lanjut kelompok 2. Ayo maju semuanya sini. Maju semuanya sini. Presentasikan hasilnya, hasil kelompoknya tadi. Menyambut usia balik. Apa itu balik? Balik adalah tanda bahwa anak sudah tumbuh menjadi remaja dan sudah siap menjalankan kewajiban agama seperti orang dewasa. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawannya. Ayo, kita lanjut lagi kelompok 3. Silahkan maju, Yuna sama kawan-kawannya. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah terjadi ketika seseorang bermimpi dan mengeluarkan cairan dari tubuhnya tanpa sadar. Saat tidur itu tanda sudah balik bagi laki-laki. Aplaus dulu buat kawan-kawannya.
Baik, Ibu ingin menambahkan bahwa usia balik itu masa kita di mana harus sudah mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan. Oke, perhatikan soalnya. Di sini Fikri harus pilih jawaban yang paling benar. Fikri tunjuk yang mana soal yang pertama. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan balik? Pilih yang pakai tangan bagus sayang. Ya, Fikri soal yang kelima. Agar siap menjalankan kewajiban agama dan menjaga diri. Permainnya selesai, kita tepuk tangan dulu. Oke, untuk yang perempuan. Yang perempuan, Tania, maju Tania. Kita main kuis Tania. Dimulai, baca soalnya. Dibaca soalnya Tania. Apa yang dimaksud dengan balik? Waktu ketika seseorang sudah mulai dewasa dan wajib beribadah. Benar. Ibu bagikan soal evaluasinya. Ibu mau lihat lagi secara keseluruhan individu. Isinya enggak boleh menyontek ya. Jangan ada yang mencontek. Kerjakan sendiri, bukan diskusi. Bukan diskusi. Isi. Udah selesai? Namanya tadi yang itu ya, yang sampai lupa. Baik, lembaran evaluasinya sudah Ibu kumpulkan, nanti Ibu nilai. Bagi yang nilainya di bawah KKTP, nanti Ibu adakan pengayaan ya. Kalau nilainya di atas. Kalau misalnya di bawah untuk nilainya, nanti Ibu adakan remedial. Menyimpulkan sama-sama di sini. Usia balik itu usia apa? Ya, usia di mana kita mendapat tanggung jawab. Balik menurut laki-laki apa? Mimpi basah. Kalau perempuan? Menstruasi. Dan kewajibannya? Ayo, kewajibannya apa? Salat 5 waktu. Terus? Menjaga aurat. Menutup ya, menjaga aurat sama dengan menutup mencari ilmu. Baik, Ibu simpulkan. Semuanya sudah bagus. Masa usia balik itu masa usia di mana kita sudah mendapat tanggung jawab yang seharusnya dijalankan. Dan ketika kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik ini, maka kita bisa menghadapi usia balik atau masa tersebut ya. Masa tersebut. Jadi nanti kalau kita udah balik, kita udah bisa bersih, terus kita udah bisa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ibu bagikan soal refleksinya. Pengen tahu bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya. Dan untuk minggu depan kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dimulai. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.